What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang jurus terlarang yang menyebabkan kematian. Jurus ninja adalah aspek penting dalam cerita Naruto sampai Boruto karena jurus sangat penting untuk dikuasai seorang shinobi. Dari awal cerita berjalan telah ada banyak sekali jurus yang diperlihatkan. Ada jurus-jurus tertentu yang terlarang karena bisa membuat penggunanya mati. 1. Shiki Fujin. Shiki Fujin adalah salah satu jurus hebat dan sangat berbahaya yang membuat si pengguna jurus bisa memanggil dewa kematian dari alam lain. Shiki Fujin termasuk dalam teknik penyegelan karena dewa kematian yang dipanggil akan menyegel jiwa musuh. Betul memang bahwa jurus Shiki Fujin sangat kuat, tapi konsekuensi dari menggunakan jurus tersebut adalah kematian. Jiwa pengguna jurus akan ikut tersegel ketika dia selesai menggunakan jurus Shiki Fujin. Dengan begitu, jurus Shiki Fujin harus digunakan pada saat yang memang benar-benar penting karena penggunaan jurus tersebut akan mengakibatkan kematian. 2. Kiso Tensei. Kiso Tensei adalah jurus terlarang yang bisa membuat pengguna bertukar nyawa dengan orang lain yang telah mati. Sehingga orang mati tersebut akan bangkit kembali, sedangkan si penggunanya yang bakal kehilangan nyawa. Jurus itu dikembangkan di desa Suna dan pernah dipakai oleh Nenek Chio ketika ia menghidupkan kembali Gaara dari kematian. Sebelumnya, Gaara telah tewas karena dia kalah saat bertarung melawan Deidara. Kemudian biju dari dalam tubuh Gaara dikeluarkan oleh Akatsuki, di mana hal tersebut membuat Gaara mati. Dalam menggunakan Kiso Tensei diperlukan banyak cakra, tapi saat hendak memakai jurus tersebut, cakra Nenek Chio tidak cukup, sehingga dia meminta bantuan kepada Naruto. Walau Naruto terlibat dalam membantu penggunaan Kiso Tensei, tapi tetap saja Nenek Chio sebagai pengguna jurus yang terkena dampaknya sehingga ia langsung tewas usai membangkitkan Gaara. 3. Rinne Tensei. Rinne Tensei adalah salah satu jurus terlarang yang bisa digunakan untuk membuat orang mati hidup kembali, tapi sebagai gantinya si pengguna jurus yang akan mati. Kemampuan Rinne Tensei dimiliki oleh orang-orang dengan kekuatan materi kudo, yaitu Dojutsu Rinnegan. Penggunaan Rinne Tensei pertama kali diperlihatkan oleh Nagato Uzumaki ketika dia menghidupkan orang-orang yang telah mati di desa Konoha akibat penyerangan Pain. Saat itu, siapa saja yang tewas dalam penyerangan Pain bangkit kembali. Kemudian Nagato tewas setelah dia memakai teknik tersebut. Pernah juga ada kejadian di mana pengguna Rinne Tensei tidak mati setelah membangkitkan orang lain, yaitu pada saat Obito Uchiha membangkitkan Madara dalam Perang Dunia Shinobi keempat. Namun hal tersebut karena saat itu Zetsu hitam menempel di tubuh Obito, yang mana kalau tak ada Zetsu hitam di tubuhnya, kemungkinan besar Obito akan mati juga. Ada pula perbedaan antara Rinne Tensei yang Obito gunakan dengan Nagato, yaitu Nagato membangkitkan banyak orang, juga memanggil Raja Neraka yang mengeluarkan jiwa-jiwa orang dari dalam mulutnya, kemudian orang-orang tersebut bangkit dari kematian. Sedangkan Obito tidak seperti itu saat dia memakai Rinne Tensei, dan orang-orang yang Obito bangkitkan pun hanya satu saja. Berbeda dengan Edo Tensei, orang-orang yang bangkit dengan Rinne Tensei akan hidup kembali dengan normal seperti Kakashi Hatake. Sedangkan orang-orang yang bangkit dengan Edo Tensei akan menjadi abadi apabila jurus tersebut tidak dihentikan. 4. Ryume Tensei. Ryume Tensei adalah teknik Kekkei Genkai yang berasal dari klan seorang perempuan bernama Ryuzetsu, di mana jurus tersebut mampu membangkitkan orang mati sama halnya dengan Rinne Tensei dan Kiso Tensei. Ryume Tensei pun akan merenggut nyawa pengguna sebagai ganti karena menghidupkan kembali orang lain. Jurus tersebut diperlihatkan dalam movie Naruto Shippuden Blood Prison atau movie yang kelima, di mana Ryuzetsu membangkitkan Naruto. Saat mulai menggunakan Ryume Tensei, tubuh Ryuzetsu diselimuti oleh cahaya berwarna putih, kemudian dia mencium Naruto dengan tujuan untuk mentransfer energi kehidupan dari dirinya kepada Naruto. 5. Shisakugutsu. Shisakugutsu merupakan jurus terlarang yang dikembangkan oleh Orochimaru pada masa lalu, di mana jurus tersebut dapat membuat seseorang yang masih hidup digabungkan dengan orang yang telah mati seperti apa yang terjadi kepada Arashi. Dengan begitu, Arashi memang menjadi semakin kuat karena bisa mengendalikan dua orang mati yang tergabung di tubuhnya. Tapi, dia pun beberapa kali kehilangan kesadarannya. Pada saat dua orang mati yang tergabung di tubuh Arashi telah berhasil dikalahkan sehingga terpisah dari tubuhnya, Arashi harus tewas karena ditarik oleh dua orang tersebut agar mereka bisa kembali bersatu, tapi pada akhirnya mereka tertimpa reruntuhan dan mati. 6. Chakra no Ito. Chakra no Ito adalah jurus terlarang yang hebat sekaligus berbahaya yang dibuat oleh klan Fuma, di mana pengguna jurus tersebut akan memunculkan benang cakra yang bisa mengikat jantung dirinya dan musuhnya. Sama seperti yang diperlihatkan oleh Kagero Fuma ketika menggunakan teknik tersebut kepada Naruto.
Jurus itu sangat berbahaya karena begitu benang cakra berhasil menghubungkan jantung pengguna dan jantung musuh, maka musuh bisa mati ketika si pengguna jurus itu mati. Untung saja teknik tersebut bisa dihentikan apabila benang cakra dari jurus itu dipotong memakai kunai spesial dari klan Fuma. 7. Hachimon Tongko no Jin. Hachimon Tongko no Jin adalah kemampuan hebat dari teknik taijutsu tingkat tinggi yang pernah diperlihatkan oleh Guy ketika melawan Madara dalam perang dunia shinobi keempat. Saat memakai kemampuan tersebut, tubuh Guy diselimuti oleh uap berwarna merah. Pada saat menggunakan Hachimon Tongko no Jin, maka Guy telah membuka gerbang ke-8 sehingga kekuatan dan kecepatan yang dia miliki meningkat dengan sangat signifikan karena jantung terpompa secara maksimal. Bahkan saat menggunakan kemampuan itu, Guy mampu mendesak Madara dan Madara mengakui Guy sebagai yang terkuat. Namun, jurus yang sangat hebat itu juga memiliki konsekuensi besar karena akan membuat pengguna jurus tewas. Untung saja Guy ditolong oleh Naruto, makanya Guy masih hidup sampai saat ini walaupun menjadi cacat. Dulu, jauh sebelum Guy menggunakan kemampuan itu, Dai pernah memakainya saat menolong Guy dan teman-temannya dari para ninja pendekar pedang Kirigakure. 8. Tengai Sensei. Tengai Sensei adalah jurus terlarang yang dimiliki oleh Madara Uchiha, di mana Madara pernah memakai jurus itu dalam perang dunia shinobi keempat ketika dia dibangkitkan dengan Edo Tensei oleh Kabuto. Untuk menggunakan jurus tersebut, Madara membentuk segel tangan bersama dengan Susanoo. Kemudian dari langit muncul meteor besar yang siap menghantam ke tanah. Apabila meteor yang jatuh berhasil dihentikan, maka akan ada meteor kedua yang turun untuk mendorong meteor pertama. Mengingat meteor yang jatuh berukuran sangat besar, maka resiko dari penggunaan Tengai Sensei adalah dampak dari meteor bisa juga mengenai si pengguna jurus di mana itu sangat membahayakan nyawanya. Namun tentu saja Madara tidak ragu menggunakan Tengai Sensei karena pada waktu itu dia sedang bangkit dengan Edo Tensei. Sehingga ketika tubuhnya hancur terkena dampak meteor maka dia akan segera hidup kembali. 9. Urashi Shofuin. Urashi Shofuin adalah salah satu teknik penyegelan yang sangat kuat yang juga termasuk dalam jurus terlarang. Urashi Shofuin pernah diperlihatkan ketika Danzo Shimura menggunakan jurus tersebut dengan tujuan menghabisi Sasuke dan Madara Uchiha palsu alias Obito. Tapi sayang, upaya Danzo sia-sia karena mereka berdua berhasil lolos. Ketika menggunakan Urashi Shofuin, pada bagian dada dan perut Danzo akan muncul semacam segel, kemudian tercipta bola hitam besar yang akan menewaskan siapa saja yang terjebak di sana. Karena Sasuke dan Obito berhasil selamat, maka hanya Danzo yang tewas sesuai menggunakan jurus hebat tersebut. 10. Mode Baryon. Mode Baryon adalah kemampuan terakhir dan terkuat yang Naruto miliki. Menurut perkataan Kurama, mode Baryon sangat jauh berbeda dari teknik Naruto yang lain seperti mode Kurama atau mode Sennin. Dalam mode Baryon, cakra Naruto dan cakra Kurama akan berfungsi sebagai inti dan menghasilkan tipe energi yang baru, yang mana cakra mereka berdua akan terus terpakai sebagai bahan dasar energi yang baru tersebut. Dalam mode itu, Naruto mengalami peningkatan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, sehingga Naruto bisa mendesak Shiki Otsutsuki untuk beberapa saat. Saat menggunakan kemampuan tersebut, tubuh Naruto akan diselimuti cakra dan dari bagian belakang tubuhnya timbul 9 ekor dari cakra. Kekuatan serangan, refleks gerakan, sebab kecepatan Naruto menjadi luar biasa sehingga Naruto bisa menyerang, menghindar, dan bertahan dengan sangat baik dalam mode Baryon. Bahkan, kemampuan Ishiki yang bisa memunculkan benda-benda seperti balok-balok atau tongkat hitam menjadi tak berguna karena bisa Naruto atasi dengan mudah. Tak cuma itu saja, serangan-serangan dari Naruto juga mampu membuat jangka hidup dari Ishiki berkurang dengan sangat cepat. Dari penjelasan Mimin, tentu dapat diketahui bahwa mode Baryon itu kuat sekali. Tapi di balik kekuatan besar itu ada risiko besar pula. Cakra Naruto dan cakra Kurama yang terus terkonsumsi sebagai bahan dasar untuk menghasilkan energi dengan kekuatan besar tentu akan habis. Jika cakra mereka sudah habis, maka kematian yang akan terjadi. Mode Baryon tidak akan bertahan lama, maka harus digunakan sebaik mungkin. Ada trik untuk membuat mode Baryon bertahan sedikit lebih lama, yaitu Naruto tak boleh melakukan gerakan yang tak perlu dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu juga. Lakukan saja gerakan yang efektif dalam pertarungan, serta pikirkan saja hal-hal yang penting dalam bertarung. Itulah beberapa jurus terlarang yang bisa membuat pengguna jurus kehilangan nyawa mereka.